sudah bergabung teman-teman. Di video kali ini, kita akan membahas karya tulis ilmiah dengan cara yang seru dan menarik tentunya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita mulai dengan pengertian dasar tentang karya tulis ilmiah itu sendiri. Yuk simak. Karya tulis ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Misalnya, tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari karya tulis ilmiah, sekarang saatnya kita menjelajahi berbagai bentuk-bentuk dari karya tulis ilmiah yang pasti akan membuat teman-teman lebih paham dan terinspirasi. Yang pertama, karya tulis ilmiah bentuk populer. Karya tulis ilmiah bentuk populer adalah tulisan yang mengulas topik ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, tanpa mengurangi keakuratan informasi. Yang kedua, karya tulis ilmiah bentuk semi-formal. Karya tulis ilmiah bentuk semi-formal adalah tulisan yang disusun dengan bahasa yang tidak terlalu formal, tetapi tetap mengutamakan objektivitas, data yang valid, dan kejelasan dalam penyampaian informasi. Biasanya digunakan dalam konteks yang lebih santai namun tetap profesional. Yang ketiga, karya tulis ilmiah bentuk formal. Karya tulis ilmiah ini adalah tulisan yang disusun secara sistematis, objektif, dan berdasarkan fakta atau data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi atau hasil penelitian dalam lingkup ilmiah. Setelah memahami pengertian dan bentuk, sekarang saatnya kita membahas struktur karya tulis ilmiah. Struktur yang jelas dan terorganisir sangat penting untuk menyampaikan informasi secara efektif. Yuk kita lihat lebih dalam tentang bagaimana susunan strukturnya. Yang pertama, judul. Judul adalah kata atau rangkaian kata yang digunakan untuk memberi nama pada suatu karya, seperti artikel, buku, atau penelitian yang mencerminkan isi dan topik utama dari karya tersebut. 2. Pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. 3. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah bagian dalam penelitian yang berisi konsep, teori, atau pandangan yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis masalah yang diteliti. Ini membantu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang ada. 4. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dalam suatu penelitian guna menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis. Metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya 1. Metode deskriptif, 2. Metode eksperimen, 3. Metode penelitian kelas. 5. Pembahasan. Pembahasan adalah bagian dalam karya tulis ilmiah yang menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis suatu topik atau permasalahan berdasarkan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang topik tersebut. 6. Simpulan dan saran. Simpulan adalah ringkasan dari hasil pembahasan yang menunjukkan kesimpulan utama dari sebuah karya tulis ilmiah. Sedangkan saran adalah rekomendasi atau masukan yang diberikan berdasarkan temuan atau hasil yang ada untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar sumber referensi yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sumber-sumber tersebut bisa berupa buku, artikel, jurnal, atau penelitian lain yang dijadikan acuan untuk mendukung informasi atau argumentasi dalam tulisan. Nah teman-teman, buat teman-teman yang ingin menjadi seorang peneliti atau penulis karya tulis ilmiah, maka wajib memperhatikan beberapa poin paling dasar, di mana kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah ini menjadi penentu kualitas karya tulis ilmiah itu sendiri. Penasaran? Simak kaidah kebahasaan karya ilmiah berikut ini. Yang pertama,
Impersonal. Impersonal adalah kata ganti yang paling sering digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah. Sifat kata ganti ini adalah umum. Misal, kata ganti aku sebagai penulis karya ilmiah, maka dapat diganti menggunakan peneliti atau penulis. Yang kedua, reproduktif. Reproduktif adalah penyampaian informasi yang disampaikan secara tegas, padat, dan singkat, serta mudah dipahami oleh pembaca. Tujuan utamanya adalah agar tidak bersifat ambigu atau memiliki dua atau lebih makna yang berbeda. Yang ketiga, gaya bahasa denotatif. Menulis karya ilmiah memang berbeda, tidak seperti menulis karya sastra fiksi. Jadi, pastikan dalam penulisan menggunakan kata denotatif atau kata yang disampaikan secara eksplisit, jelas dan gamblang. Tujuannya seperti yang disebutkan sebelumnya, agar tidak terjadi ambigu. Yang keempat, tidak bertele-tele. Jika kamu memperhatikan, bentuk karya ilmiah ditulis secara lugas dan tegas, tidak terkesan bertele-tele, sehingga to the point, langsung ke poin-poin yang ditujukan. Jadi, kesimpulan dalam karya tulis ilmiah adalah bagian yang menyajikan ringkasan temuan utama dari penelitian atau pembahasan yang telah dilakukan. Pada bagian ini, penulis merangkum hasil-hasil yang telah diuraikan sebelumnya dalam bentuk yang lebih singkat dan padat. Kesimpulan juga menyampaikan dari temuan penelitian dan bisa mencakup saran untuk penelitian lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran umum yang mudah dipahami mengenai apa yang telah dibuktikan atau dipelajari melalui penelitian tersebut. Terima kasih telah menyimak presentasi kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan tentang karya tulis ilmiah dapat bermanfaat dan memberi wawasan baru. Jangan lupa untuk terus menggali pengetahuan dan selalu berpedoman pada kaidah ilmiah dalam setiap karya yang teman-teman buat. Sampai jumpa di video berikutnya.